Setempat di objek wisata Lombongo, Bupati Bone Bolango Hamim Pou didampingi pimpinan Bank Indonesia, pimpinan BSG Bone Bolango, pimpinan BSM Gorontalo, serta pimpinan BRI Gorontalo melaunching aplikasi Quick Response Kode Indonesia Standar (KRIS) di Kabupaten Bone Bolango. Cikal bakal dimulainya transaksi online di Kabupaten Bone Bolango ini, menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Yusni Bolilio, dimulai pada tahun 2016 dengan adanya Kasda Online. Menurut Yusni, di tahun 2017 dengan dikeluarkan edaran SK Mendagri tentang implementasi non-tunai di seluruh pemerintah, maka melalui instruksi Bupati serta surat edaran Sekda Bone Bolango di tahun 2018, seluruh organisasi perangkat daerah sudah menggunakan transaksi non-tunai. Red Roadmap pelaksanaan non-tunai di Kabupaten Bone Bolango, Pak Budi, yakni dimulai sejak tahun 2016, Pak, ketika Pak Bupati meresmikan Kasda Online, artinya terkoneksinya antara aplikasi sistem pengelolaan keuangan di Badan Keuangan dengan aplikasi sistem yang ada di Bank Sulutgo. Sehingganya mulai di September 2016 itu, kami yang tadinya SP2D manual sudah SP2D online. Ya, itu cikal bakal implementasi non-tunai di Kabupaten Bone Bolango. Nah, kemudian di 2017 keluarlah surat edaran Mendagri terkait dengan implementasi non-tunai di seluruh pemerintahan, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kami segera menindaklanjuti, mengeluarkan surat edaran Bupati, instruksi Bupati, dan ditindaklanjuti oleh surat edaran Sekretaris Daerah ke seluruh OPD. Nah, sehingganya kami di 2018 semua sudah mengimplementasikan non-tunai, Pak Budi, mulai dari OPD kabupaten, kecamatan, sampai di desa. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Budi Wihartanto dalam arahannya mengatakan Bank Indonesia sejak tahun 2016 sudah melaksanakan pembayaran non-tunai mulai dari clearing, transfer, dan lainnya. Di tahun 2020 sampai dengan 2025, Bank Indonesia sudah mengembangkan blueprint untuk mempercepat ekonomi digital di Indonesia, di mana menurut Budi Wihartanto, 5 pilar penting tentang blueprint, yaitu Bank Indonesia akan mendukung apapun tentang ekonomi keuangan digital di berbagai aspek. Perbankan akan melakukan open banking, serta penggunaan ekonomi digital bisa diakses di luar negeri. Bank Indonesia itu dari dulu memang sudah, tadi seperti disampaikan, sejak 2016 semua diharapkan sudah melakukan pembayaran non-tunai. Memang sebelumnya sudah pernah ada pembayaran clearing, transfer, dan seterusnya, cuma terus akan diperkuat. Dan pada tahun 2020 sampai 2025, Bank Indonesia sudah mengembangkan blueprint, Pak, untuk mempercepat ekonomi digital ini. Ini sesuai juga harapan dari Pak Presiden, gitu ya, bahwa kita ingin negara kita dibawa ke Indonesia maju. Indonesia maju itu nanti pada tahun 2045, kita harapannya adalah sudah masuk ke negara berpendapatan menengah yang atas, gitu ya. Ada 5 pilar pokok yang penting yang mungkin perlu diketahui dari blueprint tersebut. Yang pertama adalah bahwa Bank Indonesia akan mendukung apapun yang menyangkut ekonomi keuangan digital di berbagai aspek. Yang kedua, bahwa perbankan nanti ke depan diharapkan sudah melakukan yang namanya open banking. Jadi open banking ini bisa melakukan transaksi secara non-tunai, ya, dengan data yang begitu besar di masyarakat, yang akhirnya nanti dapat dimanfaatkan transaksinya oleh berbagai pihak, ya, sehingga semua masyarakat dapat bertransaksi secara digital dengan perbankan. Yang ketiga adalah bagaimana antara fintech, perusahaan jasa keuangan, ya, yang bergerak di jasa keuangan teknologi, ya, fintech yang ada sekarang berkembang, gitu ya. Nah, itu harapannya nanti bisa melakukan sinergi dengan perbankan. Jadi mereka saling membuka data, ya, tapi nanti ada aturan main, ya, sehingga tidak semua data bisa orang lain yang mengakses, ya, tapi antara kedua lembaga ini dapat disatukan. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah bahwa Bank Indonesia selalu mendukung inovasi-inovasi di keuangan digital ke depan, tapi membalanskan dengan pelindungan konsumennya. Dan yang kelima, bahwa nanti penggunaan ekonomi digital termasuk transaksi non-tunai ini dapat dilakukan juga di luar negeri. Jadi kita akan melakukan standarisasi dengan negara-negara lain seperti di ASEAN,
termasuk nanti di Arab Saudi, di negara lain, bahkan di negara maju lainnya. Sementara itu Bupati Bone Bolango Hamim Pou ketika memberikan sambutannya mengatakan kurang lebih 40-50 daerah sudah menggunakan transaksi digital di semua sektor, diantaranya Kabupaten Bone Bolango. Menurut Bupati Hamim Pou, salah satu ciri masyarakat milenial adalah konsen dan paham pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital. Lanjut dikatakan, sekarang ini kita akan menuju Bone Bolango digital yang 5 tahun mendatang akan lebih maju dan cemerlang. Hari ini baru sekitar 40 atau 50 daerah ya Pak Budi ya, yang sudah full menerapkan transaksi digital di semua sektor. Salah satunya adalah Bone Bolango yang kita mulai sejak tahun 2016. Salah satu ciri masyarakat milenialnya ini ya, yang konsen ya, yang paham pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital. Ini makin menegaskan juga bahwa kita sedang menuju Bonebol digital ya. Bonebol yang kita gambarkan dalam 5 tahun datang akan makin tampak sebagai Bonebol maju cemerlang. Dalam pandangan saya, cita-cita saya 5-6 tahun lalu saya diskusi dengan beberapa kawan, kita ingin membangun Bone Bolango ini dalam sebuah kalimat yang mudah-mudahan bisa kita cerna semua ya. Sebuah kota hijau ya. Kota hijau yang nyaman ya. Kita ingin membangun kota hijau yang nyaman di mana fasilitas publiknya tersedia dengan lengkap, berbasis IT, di mana yang mendiaminya merasa berbahagia. Itu yang hendak kita gambarkan ya, tentang bagaimana arsitektur pembangunan Bone Bolango ke depan ya. Kota hijau dan nyaman ya, dengan fasilitas publik yang lengkap, berbasis IT, di mana warga yang mendiaminya sangat berbahagia, karena tujuan kita semua ini adalah bahagia.